Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja anak-anakku kelas 6, kita lanjutkan untuk materinya yaitu operasi hitung bilangan bulat. Nah, pada kesempatan kali ini kita fokusnya ke bagian yang A, yaitu operasi kali dan bagi untuk bilangan bulat. Kalau sudah dibaca di buku LKS, bilangan bulat itu kan bilangan yang utuh, berarti bilangan positif, bilangan negatif, dan nol, seperti itu. Ya sudah, sekarang operasinya, sekarang berarti operasi kali dan bagi dulu. Nanti selanjutnya nanti tambah dan kurang kalau sudah selesai. Baik, caranya adalah lupakan tanda positif dan negatif. Ini pertama. Maksudnya apa? Nanti saja. Kemudian hitung kali atau bagi sampai dapat hasilnya. Kalau sudah, kembalikan tanda positif atau negatif sesuai tabel posnek. Posnek. Posnek itu singkatan saja kok. Posnek itu positif sama negatif gitu loh maksudnya. Gitu ya. Jadi sekali lagi, fokusnya adalah gini. Lupakan, terus hitung, terus kembalikan. Jadi lupakan tandanya. Jadi kalau ada perkalian sama pembagian positif negatif, wis ndak usah bingung itu positif atau negatif. Yang penting hitung saja angkanya. Nanti dikembalikan carry seperti itu untuk hasilnya. Dikembalikan apanya? Tandanya. Tanda bagaimana? Ini maksud saya. Oke, ini tabel posnek, tabel positif negatif. Ini perhatikan yang saya beri tanda ini. Itu cara membacanya adalah positif ketemu, titik itu ketemu. Ketemu itu maksudnya dikali atau dibagi. Jadi positif ketemu negatif itu hasilnya adalah negatif. Kalau yang sekarang ini perhatikan yang ini. Negatif ketemu positif hasilnya negatif juga. Perhatikan yang ini. Positif ketemu positif hasilnya positif. Perhatikan yang ini. Negatif ketemu negatif hasilnya positif. Lihat, kalau tidak sama, maksudnya beda. Positif sama negatif kan beda. Itu hasilnya negatif. Negatif sama positif kan beda. Hasilnya negatif. Kalau yang ini positif sama positif kan sama. Podo-podo plusnya ngoten no. Podo-podo positifnya. Itu hasilnya positif. Ini kan juga sama. Negatif sampai negatif kan sama, kembar. Itu hasilnya positif. Jadi, nek perkalian atau pembagian angkanya itu tidak sama, positif sama negatif, hasilnya negatif. Tapi nek kembar maksudnya positif atau negatifnya kembar, hasilnya pasti positif begitu. Oke ya. Baik, sekarang saya mau memberi contoh. Ya, sebentar. Oke. Contohnya Contohnya saya memberi contoh begini. Saya mau beri contoh agak sulit deh. Hehe. Contohnya misalkan 2 kali negatif 3. Nah, sudah. Berapa hasilnya? Caranya adalah lupakan tanda. Jadi nggak usah diperhatikan itu positif atau negatif. Yang dilihat adalah angkanya saja. Berarti angka 2 kali angka 3 gitu saja. Sementara ya. Oke, kalau begitu angka 2 dengan angka 3. Angka 2 dengan angka 3. 2 kali 3 berapa? 6, 2 kali 3. 6 kan? Oke, 6 sih sementara. Oke, baru sekarang melihat tandanya positif negatifnya itu. 2 ini positif atau negatif? Positif, walaupun tidak ada plusnya itu pasti positif. Oke ya, berarti ini positif. Ini yang ini. Kemudian yang ini ada tanda serete ini, berarti ini negatif. Berarti positif ketemu negatif. Nah, tidak sama tadi tandanya apa? Positif ketemu negatif, hasilnya adalah negatif. Berarti jawabannya adalah negatif 6. Gitu. Lagi-lagi, misalkan saya punya lagi soal gini. Negatif 3 kali 4. Oke. Langkah pertama, lupakan tanda. Berarti dianggap tidak ada minnya, tidak ada negatifnya. Berarti 3 kali 4 gitu saja. Sementara jawabannya adalah 12. Oke. Ini apa? Negatif kan? Ini apa? Positif kan? Kalau negatif ketemu positif hasilnya negatif. Betul. Kalau tidak sama hasil negatif ya sudah. Berarti jawabannya adalah negatif 12.
pun karek karek maringi tanda negatif napa mboten, gitu saja loh. Oke, lagi sekarang saya beri contoh lagi. 6 kali 2. Ya jelas kalau sudah 6 kali 2 langsung sama jawabannya 12 gini. Apakah ini betul? Ya jelas betul lah. 6 ini positif atau negatif? Positif kan? 2 ini positif atau negatif? Positif juga kan? Kalau kembar sama-sama positif, maka hasilnya pasti nanti juga positif. Jadi 12 tok. Jadi positif itu tidak perlu diberi tanda plus seperti tidak usah. Jadi 12 gitu saja. Oke, contoh yang terakhir untuk perkalian. Contoh yang terakhir adalah ini. Negatif 2 kali negatif 2. Wes, tidak usah bingung negatif-negatifan. Lihat saja angkanya. Angkanya kan berarti 2 kali 2 gitu kan ya. Oke, sementara saya jawab 4. Oke, sekarang kembali lagi ke soal. Ini negatif. Ini negatif. Negatif ketemu negatif kembar. Berarti hasilnya iya. Kalau kembar hasilnya adalah pasti positif. Berarti jawabannya yuk 4 tok ngeten. Sudah, tidak usah negatif. Oke, paham ya? Baik, itu kalau perkalian. Kalau pembagian bagaimana? Sama. Jadi aturan perkalian sama pembagian kalau bilangan positif negatif itu sama aturannya, ya. Oke. Coba wis, sekarang yang pembagian yang positif negatif coba saya mau 6 dibagi 3. Dibagi nggih, ini dibagi. 6 bagi 3 berapa? 2. Pasti sampean ngitung gitu. Apakah iya? Iya. Coba 6 itu positif atau negatif? Positif. 3 positif atau negatif? Positif. Kalau kembar positif sampai positif, hasilnya pasti positif. Ya sudah 2 benar. Gitu. Oke. Lalu contoh yang kedua, 2 saja ini contohnya. Contoh yang kedua misalkan saya punya negatif 10 dibagi 2. Lupakan tandanya dulu. Berarti dianggap saja 10 dibagi 2. Berapa? 5. Sementara 5. Oke, ini positif atau negatif? Negatif. Ini positif atau negatif? Positif. Kan tidak sama. Kalau tidak sama, hasilnya pasti negatif. Berarti negatif 5. Oke, sudah. Itu dulu nanti sambil menunggu soal.